وهمي وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وبعلم سائر مشايخنا في الدارين آمين. فصل والوليمة على العرس مستحبة. Faslun, fasal menjelaskan tentang walimah. Wal walimatu 'alal 'ursi mustahabbah. Wal walimatu dan walimah 'alal 'ursi atas pernikahan itu mustahabbatun, hukumnya sunnah. Takliknya yang di kitab cetakan DKI, al-walimatu 'alal ursi mustahabbah ay muakkadah. Sunnahnya itu sunnah muakkad. Li thubutiha, karena tetapnya walimah 'alal urs anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan, secara perkataan dan perbuatan. Nabi memerintahkan dan Nabi juga melakukan. Fa fil Bukhari, ini yang fi'il, annahu sallallahu alaihi wasallam awlam ala ba'di nisaihi. Rasulullah ulama membuat walimah ala ba'di nisaihi, atas sebagian istri beliau, wahia yaitu Ummu Salamah, bimuddain, dengan 2 mud min syair, dari syair, gandum syair. Ya berarti apa namanya, walimahnya sederhana ya, hanya makan bubur. Bubur nggak pakai daging juga, bukan bubur ayam, bubur kambing, cuma mudin min syair. Sederhana sekali walimahnya. Wa ala Sofia, atau Sofia lebih mewah daripada Ummu Salamah. Bitamrin wa samnin wa aqid, kurma, minyak samin, keju. Wa qala li Abdurrahman bin Auf, dan itu yang fi'il tadi. Yang qaul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, waqad tazawwaj, Abdurrahman telah menikah. Nabi bilang auli, buat walimah, walau bisyatin, meskipun hanya dengan seekor kambing. Nabi sendiri cuma pakai gandum, Abdurrahman diperintah pakai kambing. Artinya menyesuaikan keadaan. Abdurrahman bin Auf kaya, orang kaya, sahabat yang paling kaya kalau Abdurrahman bin Auf. Makanya Nabi bilang meskipun cuma kambing, karena dia orang kaya, tentu 1 kambing mudah bagi Abdurrahman bin Auf. Nabi sendiri walimah cuma dengan mudin min syair, hanya pakai bubur gandum. Artinya memang makna daripada walimah itu adalah undangan makan ya. Walimah itu bukan pengajian. Orang awam itu salah paham, dikira walimah itu pengajian. Ada walimah di sana, dikira ada pengajian. Ya biasanya walimah ada pengajiannya ya. Tapi inti dari walimah bukan pengajian. Inti dari walimah adalah makan. Makanya tidak sah walimah kalau tidak ada makannya. Walimah gak ada pengajian gak apa-apa. Biasanya kan walimah itu ada bacaan Qur'annya, qiraah, ada sholawatannya, ada pengajiannya. Biasanya begitu, tapi nggak harus. Makanya walimah nggak ada pengajiannya nggak apa-apa, nggak ada pembacaan Qur'annya nggak apa-apa, nggak ada sholawatannya nggak apa-apa, nggak ada makannya, bukan walimah namanya kalau nggak ada makannya. Harus ada makannya. Kembali ke Fathul Qaribnya, wal muradu biha ta'amun. Maksudnya walimah itu adalah to'am, makanan. Makanya dalilnya Nabi walimah dengan makanan. Memerintahkan Abdurrahman bin Auf juga walimah dengan menyembelih
kambing, karena memang artinya aulim, undanglah orang-orang makan. Walimah adalah undangan untuk makan. Maksud dari walimah adalah ta'amun, makanan yuttakhadhu, yang diadakan lil ursi, untuk pernikahan, walimatul ursi. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, tasduqu al walimatu, dibenarkan, benar walimah, undangan makan, ala kulli da'watin, atas setiap undangan, lihadithi sururin, karena peristiwa yang menyenangkan, membahagiakan, ya. Pokoknya kalau ada orang lagi seneng ngundang-undang makan, itu namanya walimah. Orang kan biasanya kalau di masyarakat kita, anaknya lulus ngaji, lulus sekolah, ada makan-makan, bacaan ya jadi. Anaknya keterima kerja atau keterima kuliah di kampus yang diinginkan, bacaan. Yaitu semua itu disebut dengan walimah. Orang pulang haji ngundang orang makan, mau berangkat haji, pokoknya kalau seneng ngundang orang makan, itu namanya walimah. Kalau kesusahan ngundang makan bukan walimah, namanya tahlilan. Tahlilan bukan walimah. Ada itu keluarga situ, ada orang meninggal, habis maghrib ke rumahnya, baca Yasin, kemudian doa, zikir, habis itu dikasih makan. Oh, walimah ini. Bukan. Apa namanya Pak Haji? Tahlilan. Karena bukan hadis surur, itu peristiwa yang menyedihkan. Wa aqalluha lil muksir, minimal paling sedikitnya undangan makan lil muksir, untuk orang yang punya banyak uang, punya banyak harta. Syah, kambing. Orang kaya minimal kalau walimah kambing. Dan walimah cuma ngasih kacang hijau, tidak cocok. Walil mukil, yang sedikit hartanya, mata yassar, apa yang mudah, semampunya. Kalau bisa ayam ya ayam, kalau cuma bisa kacang hijau ya nggak apa-apa kacang hijau. Kalaupun cuma bisa ngasih teh, ya tidak apa-apa itu juga. Kenapa? Buat pengumuman kan, ngundang orang, ngasih tahu saya udah nikah nih. Lah orang diundang, masa diundang doang, kasih makan lah. Itu kan tujuannya walimah, itu memberitahu orang bahwa dia sudah nikah. Kenapa? Biar kalau kelihatan jalan sama perempuan nggak jadi fitnah. Loh, Pak Haji kok jalan sama itu? Oh, udah nikah. Kok nggak bilang, nggak ngasih pengumuman kalau udah nikah? Kan dikira orang jadi sudon kan. Makanya buat walimah, ngasih tahu saya kemarin nikah sama fulanah, putrinya Pak Fulan. Lah inilah sekarang saya undang kalian, pemberitahuan sambil makan-makan. Dia orang tahu, oh sudah nikah itu. Wa anwa'uha katsiratun. Macam-macamnya walimah ada banyak. Mazkuratun fil mutawwalat, disebutkan di kitab-kitab yang tawil. Kalau Imam Qalyubi menyebutkan ada 10. Wal ijabatu ilaiha ay li walimatil ursi, dan mendatangi undangan walimatul ursi wajibatun, hukumnya wajib. Kalau diundang walimah wajib datang. Walimatul urus, selain walimatul urus tidak wajib datang. Wajibatun maksudnya wajib ay fardhu ainin, wajibnya itu fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Alal ashah, menurut qaul yang ashah. Berarti khilafnya kuat ya. Ada muqabil yang mengatakan bukan fardhu ain. Wala yajibul aklu minha, dan tidak wajib makan dari walimah fil ashah, menurut qaul ashah. Yang wajib itu mendatangi, bukan makannya. Yang penting datang. Kalau misalnya lihat makanannya, waduh sate kambing misalnya, darah tinggi, nggak usah makan. Masa walimah pulangnya digotong ambulan, tidak wajib makan. Yang wajib adalah mendatangi. Ammal ijabatu li ghairi walimatil ursi, amma adapun al ijabatu mendatangi li ghairi, untuk selain walimatil ursi, min baqiyatil walaid, dari walimah-walimah yang lain,
falaisat fardhu ainin, maka bukanlah ijabah walimah yang lain itu fardhu ainin, itu fardhu ain. Yang selain walimatul urus bukan fardhu ain, bal hiya sunnah, akan tetapi dia hanya sunnah. Walimatul khitan, walimatul aqiqah, walimatul safar, walimah ada orang yang tasyakur karena punya kenikmatan, apa di sini contohnya tadi, wakirin bina, habis punya rumah, ya kan, orang kalau rumahnya baru kan ngundang tetangga kan, sambil kenalan sekalian. Sebenarnya intinya kalau orang punya rumah baru kan, apa namanya, kalau dia orang baru di situ ya, baru beli rumah, biar tetangganya kenal, tetangganya diundang ke rumahnya. Intinya kan gitu, salam kenal, saya penduduk baru di sini. Lah ngundang orang ke rumah, masa nggak dikasih makan? Gitu. Aslinya begitu. Orang renovasi rumah begitu. Meskipun mungkin untuk orang-orang sedikit, wah ini sih mau pamer rumahnya ini, bisa juga begitu. Tapi ya tidak boleh seudon kan, husnuzon saja. Amal itu saudara. Wa innama tajibud da'watu liwalimatil ursi. Loh kok dakwatu, ijabatu ya? Oh salah ini, di kitab mana yang di tab ini salah nih. Bukan dakwatu, ijabatu. Wa innama tajibul ijabatu, hanya wajib mendatangi liwalimatil ursi, pada walimatul urus. Hanya wajib mendatangi itu kalau ya, autusannu ligairiha, atau sunnah mendatangi lainnya. Kapan sih wajib mendatangi walimah itu? Atau kapan sunnah mendatangi walimah yang lain? Bisyarat, dengan syarat. Syaratnya banyak sebenarnya kalau di mutawwalatnya, di Tajwid dan Tausyih itu banyak. Di sini cuma disebutkan sedikit. Allah yakhussad da'i, dengan syarat harus tidak mengkhususkan orang yang mengundang itu al-aghniya abid dakwah, orang-orang kaya dalam undangannya. Yang diundang ini, yang diundang akan anak bikin walimah kan, anak nikah misalnya kan, yang anak undang Iqbal, Zaki, Yahya, Pak Haji, siapa namanya ini? Alvin, Kudori, Erik, Zamzami, Mas Salman. Baju merah gak diundang. Kenapa? Miskin. Jadi undangan khusus yang kaya. Maka kalian tidak wajib datang. Jadi kalau undangan itu khusus orang-orang kaya, tidak wajib datang. Jadi tidak boleh mengkhususkan orang-orang kaya karena kekayaannya. Ini penting dipahami ya. Tidak boleh, tidak wajib, bukan tidak boleh. Silahkan dia mengundang khusus, silahkan. Tapi ini tidak wajib datang. Kalau undangan itu khusus orang kaya karena kekayaannya, ini tidak wajib datang. Tapi kalau khusus teman-temannya misalnya, kebetulan temannya kaya semua, itu tetap wajib datang. Misal, yang anak undang hadir walimah cuma teman-teman sekelas, khusus teman-teman sekelas, kebetulan teman kelasnya kaya semua, paham ya? Tetap wajib datang. Karena yang dikhususkan adalah pertemanan sekelasnya, bukan kekayaannya. Beda dengan tadi, yang ini diundang, ini enggak. Kan masih sekelas juga, kenapa enggak diundang? Miskin. Maka tidak wajib datang. Boleh datang ya, bukan enggak boleh datang ya. Boleh datang, tapi tidak wajib. Tidak boleh undangan walimah mengkhususkan orang kaya sebab kekayaannya. Bali yad'uhum wal fuqara, akan tetapi ngundang mereka dan yang miskin juga fuqara diundang. Nah ini ayat khusuhum ligina, mengkhususkan karena kayanya tidak boleh. Amma law khusuhum li'annahum ahli hirfatihi aw jiranihi walau kanu aghniya fala yadur falyufinya. Di kitab mana ada taklif, kalau mengkhususkan karena teman kerja atau karena tetangga, meskipun mereka kaya-kaya nggak apa-apa, seperti yang ada contohkan tadi. Kebetulan lingkungannya memang orang-orang kaya semua, tidak apa-apa, tetap wajib didatangi. Wa ayyatuhum fil yaumil awwal, dan mengundangnya di hari pertama. Ada orang kaya walimahnya berhari-hari. Nah, ini tidak perundangan 3 kali. Yang wajib didatangi yang pertama. Yang kedua dan ketiga nggak wajib didatangi. Kalau orang Indonesia itu biasanya 2 kali, tapi namanya dibedakan. Ada walimah, ada resepsi.
Biasanya yang malam itu walimah, ngundang bapak-bapak, baca doa, pengajian. Ya itu pengajian biasanya malam. Besoknya yang pengantinnya ada di pelaminan. Ada di pelaminan, ada musiknya, biasanya gitu. Ada meja-meja makan, yang datang bawa buku itu. Kondangan itu loh. Bawa uang, ngisi ke kotaknya itu. Disebut dengan resepsi. Intinya sama, undangan makan. Jadi kalau malam sudah datang, besok nggak wajib datang. Fa'in awlama thalathata ayyam, misalnya ada orang bikin walimah 3 hari, lam tajib al-ijabatu fil yaumi tsani, tidak wajib mendatangi undangan yang di hari kedua. Bal mustahab, tapi tetap sunnah. Wa tukrahu fil yaumi tsalits, hari ketiga makruh. Karena ketahuan banget datang untuk cari makan. Ya, enggak masak di rumah. Wa baqiyatus syurut madhkuratun fil mutawwalat. Syarat lainnya disebutkan di mutawwalat, di kitab-kitab yang qawi. Minha ayakuna da'i musliman. Di antara syaratnya yang undang muslim. Ya, kalau tetangganya non muslim, yang undang walimah enggak wajib datang. Ayakuna al-mat'u musliman, yang diundang muslim. Ayu'ayyina da'i bi khilafi ma law qala falyahjur man syaa. Ini wajib itu kalau memang inti diundang. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, warga RT berapa sih? RT berapa? 16. Warga RT 16, saya malam ini bikin walimah. Yang mau datang silakan datang. Enggak wajib datang. Yang datang kalau diundang memang. Wa minha alla yakuna da'i dzaliman, yang undang bukan orang zalim. Wa minha, diantaranya, lah gimana kalau kita ada uzur? Kok mendatangi walimah itu wajib? Ya, ala yakuna matu ma'dzuran di murakhsisin fi tarkil jamaah. Kalau yang diundang ada udzur yang membolehkan dia untuk enggak jamaah, enggak apa-apa. Anak enggak bisa ke masjid karena sakit, ke masjid aja enggak bisa, apalagi mau menghadiri walimah, enggak apa-apa. Pokoknya kalau ada udzur enggak apa-apa. Kalau ada udzur, dan ada banyak ya syaratnya ya. Ini masih minhaj. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Walimah yang pakai undangan, kalau inti nggak dapat undangan, kalau bisa jangan datang. Kenapa? Karena berkat sudah dipersiapkan sesuai undangan. Paham ya? Dia ngundang 200 orang, biasanya dia siap berkat 200, mungkin dilebihkan 10-20. Lah kalau inti alasan, anak teman harus datang meskipun nggak diundang, berkatnya kalau kurang gimana? Iya, kalau kurangnya di ente nggak apa-apa, kalau kurang di orang lain kan kasihan. Jadi memang sudah lah, kalau memang nggak diundang nggak usah datang. Sama kayak apa namanya? Kalau di masyarakat kita biasanya tahlilan. Tahlilan itu kalau hari 1 sampai 7 biasanya semuanya, semua warga. Nggak undang-undang memang, karena tahlilan dari hari 1 sampai 7 biasanya semua warga silahkan datang. Tapi biasanya kalau tahlilan 1 sampai 7 biasanya nggak ada makan. Kalau orang biasa ya, biasanya dikasih makan hari ketiga, hari ke-7 ada makan nasinya. Hari lain biasanya cuma dikasih gorengan, kadang cuma air gitu. Kecuali kalau yang sohibul musibahnya orang kaya, tiap hari ada makannya. Tapi kalau nggak kaya biasanya makannya cuma hari 3 sama 7. Tapi nanti tahlilan yang hari 40 biasanya undangan. Hari 40, hari 100, setahun biasanya undangan. Karena undangan mesti sohibul hajah siap makanan, siap berkat, dan mesti berkat disesuaikan dengan undangan. Jadi kalau nggak dapat undangan, nggak usah datang. Jangan, aku ingin doakan dari rumah saja. Karena kalau ente nggak dapat undangan, datang kentara, kepingin dapat berkat. Berikutnya pasal yang sangat panjang, pasti bersambung ini, yang mungkin selesai satu kisah ini. Faslun fi ahkamil qasmi wan nusyus. Pasal menerangkan hukum qasam dan nusyus. Qasam membagi waktu
dari suami yang punya istri lebih dari satu. Suami yang punya istri lebih dari satu wajib melakukan qasam. Ini hukumnya. Nanti setelah ngaji ini ya, setelah ngaji ini seharusnya seseorang akan menghindari nikah lebih dari satu karena sulitnya qasam. Bukan seharusnya. Biasanya setelah ngaji ini laki-laki akan nggak usah nikah lebih dari satu kalau gitu, karena sulit, qasam itu sulit. Kemudian selain membahas qasam juga membahas nusyuz. Nanti akan ada definisinya apa itu qasam dan apa itu nusyuz. Taklid dari Fathul Qarib yang DKI, al-muradu bil qasmi, maksud daripada qasam adalah al-adlu baina zawjat, adil antara istri, adil dalam membagi waktu dan nafkah, adil dalam membagi waktu dan nafkah. Kalau membagi cinta bukan tuntutan untuk adil, ya. Membagi cinta tidak dituntut untuk adil, karena itu di luar kuasa manusia. Manusia tidak bisa. Tapi perlakuan zahir harus sama. Ke istri tua, istri pertama senyum, istri kedua juga senyum. Di istri pertama 2 hari, istri kedua 2 hari, adil, harus sama. Istri pertama diajak jalan-jalan, istri kedua diajak jalan-jalan, sama. Adapun cinta di dalam hati tidak dituntut untuk melakukan itu. Lebih mencintai istri pertama, lebih mencintai istri kedua, asalkan tetap adil dalam perilaku zahir, tidak apa. Nah, kita lihat yang ada di taklid. Wal aslu fihi qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian takut tidak adil, fawahidatan, maka satu saja. Ayat sebelumnya kan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Silakan menikahi wanita, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian takut tidak adil, fawahidatan, satu saja. Atau ma malakat aimanukum, apa yang dimiliki oleh tangan kalian, budak. Jadi karena kalau budak nggak harus adil. Kalau kepada budak, kepada amah tidak harus adil. Walil khabaris sahih, dalil dari hadis yang sahih, idza kana 'inda ar-rajuli imra'atani, jika ada pada seorang lelaki imra'atani, 2 istri, falam ya'dil, lalu dia tidak adil bainahuma, ja'a, dia datang yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il, sisi satunya ma'il. Tahu ma'il banyak? Apa? Ma'il ay sakit, miring. Jadi kalau di hari kiamat lihat ada orang jalannya miring, berat sebelah, nah kita bisa tahu, oh punya istri gak adil. Bukan jalan sambil bawa ayam goreng 2 banyak. Bukan ma'il temannya ini. Itu jaya yang malikiyah syikuhu ma'il, punya istri lebih dari, dan ya sudah bahas itulah, kecuali nanti kalau ada yang tanya. Wala yu'akhadhu bimailil qalbi ila ba'dihim, dan seseorang la yu'akhadh, tidak dituntut bimailil qalbi, dengan kecondongan hati, ila ba'dihim, kepada sebagian, li'annahu amrun qahri, karena itu sesuatu yang di luar kemampuan dia. Gak bisa orang adil, hatinya adil gak bisa. Meskipun ya, ini adalah adil itu kan gak cuma suami harus adil ke istri. Adil itu kan semua orang. Ayah harus adil kepada anaknya, guru harus adil kepada muridnya. Adil urusan dohir, urusan hati enggak. Nanti kan belum punya anak ya, tapi anak kira bisa ngerti lah.
orang tua itu ada kalanya ada salah satu anak yang lebih disayang dari yang lain. Apakah itu boleh? Boleh, tapi tetap harus adil urusan dohir. Nggak boleh yang lebih disayang sekolahnya bagus, misalnya uang jajannya banyak, yang satunya nggak disayang disekolahkan sekolah negeri, nggak dikasih uang saku, nggak boleh begitu. Kalau lebih sayang ke yang paling kecil, misalnya kan orang tua lebih sayang ke yang nurut, lebih sayang ke yang pinter ngaji kan gitu. Tapi tetap harus adil kepada semuanya. Paham ya? Jadi mailul qalb tidak dituntut. Oh, guru juga gitu. Lebih sayang ke murid yang patuh, lebih sayang ke murid yang rajin, lebih sayang. Tapi ke murid-murid yang lain juga harus adil dalam perlakuan dohir. Nah ini sama, suami la yu'akhadh bimailul qalb ila ba'dihim li'annahu amrun qabri, enggak bisa. Harus adil dalam cintanya, harus sama. Siapa yang bisa begitu? Walihada, karena ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma hadza qasmi fi ma amlik. Artinya Nabi sendiri mengakui bahwa beliau tidak mampu membagi cinta dengan sama. Nabi mengakui, Allahumma hadza qasmi fi ma amlik, ya Allah, ini qasam dari apa yang saya mampu. Membagi nafkah, membagi waktu, inilah qasam saya fi ma amlik, pada apa yang saya mampu. Fala talumni, maka jangan mencelaku ya Allah, fima tamlik wala amlik, pada sesuatu yang engkau miliki tapi aku tidak miliki, yang engkau kuasai tapi aku tidak menguasai. Ya ini al-hukm, maksudnya hukum. Kalau Allah bisa adil, semua hambanya disayang dengan sayang yang sama, bisa. Manusia tidak bisa. Makanya Nabi Muhammad menyadari, ya Allah, yang saya mampu adalah adil dalam urusan zahir. Kalau urusan hati tidak bisa. Tapi ya Allah, la talumni, jangan cela aku, jangan hukum aku, jangan marahi aku pada sesuatu yang memang tidak aku kuasai. Karena kita semua tahu kan, istri Nabi Muhammad itu yang paling dicintai, kita tahu. Siapa istri Nabi Muhammad yang paling dicintai? Sayyidah Khadijah kan. Tapi Sayyidah Khadijah kan tidak pernah diduakan. Ketika Nabi punya 9 istri, yang paling dicintai siapa? Sayyidah Aisyah. Kita semua tahu yang paling dicintai Nabi Sayyidah Aisyah. Tapi masa mau dibilang Nabi gak adil? Dulu pernah ketika Nabi SAW membagi ghanimah, lah inilah memang fitnahnya umat ini adalah dunia dan harta kan. Ketika Nabi bagi ghanimah, ada sahabat yang gak puas. Kemudian sahabat bilang, "Idil ya Rasulullah, adillah ya Rasulullah." Marah Nabi. Ilam adil, faman ya'dil. Loh, kalau saya gak adil, siapa yang bisa adil? Kok itu meragukan keadilanku? Maksudnya Nabi begitu. Kok kamu meragukan keadilanku? Sampai aku disuruh adil. Kalau aku aja gak bisa adil, terus siapa yang bisa adil? Jadi jangan sekali-kali ya mengatakan Rasulullah gak adil kepada istrinya. Adil Rasulullah. Lu kan lebih cinta Sayyidah Aisyah. Itu Allah gak nuntut itu memang. Allah gak nuntut adil dalam urusan mailul qalb. Tapi dalam urusan dohir harus wajib adil. Nafkahnya sama, memberi waktunya sama, perlakuannya sama. Selain yang tidak dituntut, sudah. Apa saja yang dituntut? Ini yang kita bahas akan di Ahkamil Qasam ini. Suami harus adil pada istri-istrinya dalam hal apa saja. Wal aslu fil nusyuz, kemudian dalilnya nusyuz, qauluhu ta'ala, wallati takhafuna nusyuzahun, wallati, dan istri-istri kalian, allati takhafuna, yang kalian takut, nusyuzahun, mereka nusyuz, tidak melakukan kewajibannya. Nusyuz itu tidak melakukan kewajiban. Fa'idhuhunna, maka nasihati mereka. Itu dari fi'il wa'adho ya'idu mau'idhotan. Berilah mau'idhoh, berilah nasihat. Fa'idhuhunna, beri mereka mau'idhoh, beri mereka nasihat. Dinasihati ya, bukan diceramai. Istri diceramai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, wahai istri, ketahuilah bahwasanya kamu telah meninggalkan kewajibanmu. Langsung istrinya kayak sponggur ini bacot. Wahjuruhunna fil madhaji, wahjuruhunna, dan jauhi mereka, tinggalkan mereka, fil madhaji, dari tempat tidur. Artinya ya bisa aja
nggak ditemani tidurnya. Wadribuhun, dan pukul mereka. Tingkatan ya nanti ya. Jadi kalau istrinya nusyus dinasihati, kemudian dihajar, dipisah ranja. Kalau tetap nusyus boleh pukul. Pukul ya, bukan menghajar ya. Mukul bukan menghajar. Stop kekerasan dalam rumah tangga. Haram. Kata Nabi apa? Khairukum li ahli. Laki-laki terbaik adalah laki-laki yang baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang terbaik untuk keluargaku, kata Nabi. Kembali ke Fathul Qaribnya. Wal awwalu min jihati zawj. Yang pertama maksudnya qasam min jihati zawj itu dari sisi suami. Wasani yang kedua yaitu nusyuz min jihati zaujah dari sisi istri. Qasam itu adalah suami yang melakukan, nusyuz itu istri yang melakukan. Tapi qasam itu wajib, nusyuz itu tidak boleh. Kenapa pembahasan nusyuz disandingkan dengan pembahasan qasam? Karena nusyuz salah satu penyebab istri tidak berhak mendapatkan qasam. Ya. Nanti istri satu misalnya tanya ke abang, bang, nggak ke sana, nggak ke istri muda, nggak, dia nusyuz. Jadi kalau nusyuz membuat istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan qasam. Makanya disandingkan pembahasan qasam dengan nusyuz. Meskipun nafkah juga, istri nusyuz nggak wajib dikasih nafkah selama masih nusyuz. Harap dipertimbangkan betul apa kewajiban suami dan apa kewajiban istrinya. Kalau suami melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya, istri pasti akan melakukan kewajibannya juga. Harap disadari, sebagaimana anak durhaka ke orang tua bisa kan? Kan ada juga orang tua durhaka ke anak, betul? Itu ada yang Sayyidina Umar itu, ada orang tua yang mengadu, wahai Amirul Mukminin, anak saya durhaka. Ketika dipanggil anaknya, ternyata anaknya pinter kan? Apa cuma anak durhaka ke orang tua? Apa enggak ada orang tua durhaka ke anak? Kata Sayyidina Umar, oh ada juga ya. Memang betul, ada orang tua durhaka ke anak, ada. Begitu pula ini, ada istri yang membangkang kepada suami, bisa juga suami yang membangkang kepada istri. Ada istri durhaka ke suami, bisa juga suami yang durhaka kepada istri. Nah, nusyuz itu adalah kedurhakaan istri kepada suami. Tapi ada juga suami yang durhaka kepada istri, tidak melaksanakan kewajibannya. Wa makna nusyuziha. Nah, ini makanya kalau di kitab mana ini taklifnya dari Qalyubi. Fayaqulu bi jihati zawji aidan, bisa juga suami yang nusyuz bi khurujihi an ada'il haqqil wajibi alaihi, dengan tidak melakukan haknya yang wajib. Kembali ke Fathul Qarib. Wa ma'na nusyuziha, arti nusyuznya istri itu apa? Irtifa'uha, enggannya istri, mengangkat, artinya tidak mau melakukan, enggannya istri an ada'il haqqi al-wajibi, dari melakukan kewajiban alaiha atasnya. Apa sih kewajiban istri kepada suami? Di Bajuri ada ta'atuhu wa mu'asyaratuhu bil ma'ruf wa taslimu nafsiha lahu wa mulazamatul maskan. 1, 2, 3, 4. Kewajiban istri 4. 1, taat. Taat ini banyak berarti. Disuruh masak, disuruh nyuci, disuruh nyapu rumah. Banyak ternyata taat ini. Satu kata yang berisi rincian panjang. Dan masak itu bagian daripada nafkah kan? Paham ya? Masak itu untuk makan. Makan itu adalah nafkah. Nafkah itu kewajiban suami. Jadi urusan makan, bagaimana caranya agar istri bisa makan, itu adalah kewajiban suami. Seandainya istrinya minta bayaran tambahan untuk masaknya, suami wajib bayar. Untungnya istri-istri itu tidak begitu. Ini sama seperti rodok kan? Rodok itu kan nafkah kan? Bagaimana caranya agar bayi ini dapat makan? Itu kan kewajiban bapak.
nafkah ini kan. Makanya nafkahnya anak kewajiban bapak, bukan kewajiban ibu menyusui anak. Kewajiban bapak ngasih nafkah untuk bayinya. Apakah ibu wajib menyusui anak? Tidak. Tapi alhamdulillah wanita-wanita solihah ini mau menyusui anaknya meskipun tidak dibayar tambah, malah dengan sukarela melakukan. Seandainya ibu dari anaknya berkata kepada bapaknya anak ini atau suaminya, aku minta bayaran karena menyusui anakmu, wajib bayar. Karena itu bagian dari nafkah yang wajib atas orang yang dia tangguh. Jadi yang pertama, kewajiban istri pada suami, ada bejuri bisa dilihat nanti ya, atau siapa yang punya bejuri, ini punya bejuri juga kan? Nah, kayaknya dulu punya, siapa yang punya itu kan? Cuma itu yang punya bejuri. Wah, habis. Taat, mu'asyaratuhu bil ma'ruf, ya, bergaul dengan baik. Taslimu nafsiha lahu, menyerahkan diri kepada suaminya. Mulazamatul maskan, tinggal di rumah. Tidak keluar kecuali dengan izin. Izinnya cukup izin umum aja ya. Aku boleh nggak keluar dari rumah? Boleh, ya sudah boleh. Masa setiap harus keluar harus izin? Ya tergantung. Kalau suaminya bilang kalau mau keluar keluar aja nggak apa-apa, ya tak apa-apa. Wa idza kana fi ismati syakhsin zawjani fa aktsar. Idza kana, jika ada fi ismati syakhsin, dalam perlindungan seorang laki-laki. Idza kana, jika ada fi ismati syakhsin, dalam perlindungan seorang laki-laki, zaujatani, dua istri, fa aktsara, dan lebih. La yajibu alaihi al-qasmu bainahuma, tidak wajib atasnya qasam bainahuma. Loh, tadi dibilang wajib, kok sekarang bilang tidak wajib? Maksudnya la yajib itu ibtidaan, tidak wajib memulai qasam. Qasam itu kan gampangnya ya, qasam itu nginep, gampangnya gitu. Gampangnya qasam itu adalah nginep, tidak wajib memulai qasam. Misalnya anak punya istri 3, rumah masing-masing, kan aturannya gitu kan, istri 3, rumah masing-masing. Anak punya rumah 4, istri 1, 2, 3, satu rumah anak tempatnya sendiri. Jadi anak tidurnya di rumahnya sendiri, nggak sama 1, nggak sama 2, nggak sama 3. Apakah itu boleh? Boleh. Nggak pernah diinepin istrinya, nggak wajib nginepin istri. Tapi kalau sudah mulai 1 diinepin, yang 2 dan 3 wajib diinepin juga. Ya, jadi maksudnya la yajib di sini, la yajib ibtidaan, tidak wajib untuk memulai qasam. Baik ya? Tapi kalau sudah dimulai harus disamakan. Dan kalau sudah sama, ya udah selesai qasamnya. Udah, ini di istri 1 sudah, besok di istri 2, besok di istri 3, sudah. Anak mau tidur di rumah aja hari keempat, seminggu anak mau tidur di rumah aja, boleh. Tidak wajib untuk melanjutkan lagi. Hatta sehingga kalau jika a'rada anhunna, dia enggan dari semuanya, dia nggak mau tidur sama salah satu istrinya, satupun istrinya, tidak apa-apa. Au anil wahidah, atau dari satu, istrinya cuma 1 dan dia nggak pernah tidur bersama istrinya, tidak apa-apa. Falam yabit, dia tidak menginap indahun bersama mereka, wala indaha, tidak juga pada satu istri, lam ya'tam, nggak dosa, nggak harus tidur bersama istri, itu tidak wajib. Walakin akan tetapi yustahab, disunnahkan, alla yu'abdilahunna, tidak mengutlah bahannya, libur, kosong. Disunnahkan tidak membiarkan mereka, mengosongkan, meliburkan, membiarkan mereka minal mabit, dari nginep. Dia sunnahnya nginep lah, tidur sama istrinya, ditemani istrinya. Walal wahidata, dan la yu'abdil wahidah juga aidon, bi'adiyadi ta'indaha, dengan harus sunnah, dengan sunnah ya kita bermalam indahuna pada istri-istrinya, atau indaha, atau pada satu istrinya.
Indahun kalau istrinya banyak, indah kalau istrinya satu. Nggak harus, jadi ada suami setiap malam tidurnya di kantor, nggak pernah tidur di rumah, nggak dosa. Ya, jadi bermalam dengan istri itu nggak wajib. Atau sukanya tidur di masjid, atau ustaz tidurnya di pondok sama santri-santrinya. Ada tuh orang peternak tidurnya sama kambing kalau malam. Saking sayangnya sama kambingnya sama sapinya, kalau malam tidur sama kambingnya sama sapinya, nggak sama istrinya. Wa adna darajatil wahidah, sampai sini ya. Minimal derajat minimal ukuran satu istri ya. Minimal kalau istrinya cuma satu maksudnya ya. Minimal kalau istrinya cuma satu, darajatil wahidah, alla yukhalliyaha, hendaknya tidak membiarkannya, tidak mengkosongkannya, kulla arba'i layalin, setiap 4 malam, an lailatin, dari 1 malam. Minimal kalau istrinya cuma satu, 4 malam sekali ditemani. Senin, Selasa, Rabu tidur di kantor, Kamis tidur sama istrinya. Nanti Jumat, Sabtu, Minggu di kantor, Senin sama istrinya. Kenapa kok 4 hari sekali? Itibar biman yatasawwaj arba. Karena tolak ukurnya kan orang punya istri 4 kan? Kalau orang punya istri 4 kan istrinya 4 hari sekali. Kalau nggak punya istri, istrinya cuma satu, ya tetap 4 hari sekali. Minimal begitu. Wa taswiyatu fil qasmi baina zawjat wajibatun, menyamakan qasam antar istri-istri itu wajib. Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا رب فقهنا وفتح لنا وقربات لنا في ديننا رب فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اغفرنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد